Jangan terlalu gosong, Pak. Ini nanti dibuang aja, Pak. Udah. Enak gak ini? Kamu yang nyobain dong, kan kamu yang bikin. Masa saya yang nyobain? Makanan lebih, karyawan menurut saya masih boleh makan. Anggap aja itu apresiasi juga buat kalian. Dan kalau lebih, perusahaan rugi gak? Enggak. Karena ini kan saya sudah bantu hitungin. Semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan kita untuk kasih makan 80 orang. Kalau emang lebih, berarti memang customer-nya makannya sedikit. Ngapain ngambil anak dewe pada santai-santai? Mending gak usah pakai dewe. Udah pada ngumpul. Pagi. Pagi, Puput. Tamunya belum ada yang datang kan? Pagi, Wan. Pagi, sehat. Aduh, mantap. Piring dihitung, Wan? Udah 80, sip. Oke, pagi teman-teman, kita udah sampai di Corazon. Nah, hari ini kan kita ada buffet service yang kemarin kita nggak sengaja gua tegor, tau-taunya langsung jadi malah ya eventnya. Hari ini kita set up menunya nasi putih, sapi lada hitam, ayam bakar, tahu, cabai garam, mie goreng, capcay. Ada sambal, acar, kerupuk udang, air mineral. Fruit platter, oke, nice. Menunya harusnya berurutannya gini, Wan. Karbo dulu. Nah, mie-nya taruh sini. Terus sayur. Sayur. Terus di sini sapi, ayam, gorengan. Nah, jadi diingat-ingat ya, nanti seterusnya nanti saya juga kasih tahu si Tito. Jadi ini emang lumrahnya seperti ini. Ya, kamu ingat ya, nanti kamu harus training ke anak-anak yang lain juga. Kan kapten ada 2. Jadi jangan ngacak kayak gitu. Nah, kalau kayak tadi, orang kan ngambil nasi, terus ngambil sapi, ngambil ayam gitu. Terus nanti ngambil karbo lagi, ngambil mie. Ya kan? Jadi biasakan jalannya searah. Karbohidrat, diambil nasi, ambil mie, baru diambil lauknya. Nanti ambil sapi, ambil ayam, terakhir diambil sayur, atau enggak karbo, sayur, baru terakhir daging, maka proteinnya ya. Ingat ya, Wan, dapur yuk. Pagi Pak Eman, sehat Pak. Ayam bakar, iya Pak. Oh, udah dibacem dulu Pak? Udah dibacem, tinggal diolah aja. Jangan terlalu gosong, Pak. Ini nanti dibuang aja, Pak. Iya, dibuang aja. Pagi, Kang. Sendiri masaknya? 2 Pawar. Sama Pawar? Oh, iya. Teh Chinese-nya megang sendiri dong berarti. Terus menu-menu lainnya, sapinya? Ya. Ini sapi udah dimarinasi? Udah. Oh, gitu. Waduh. Pekejar nggak jam 11 loh? Mie-nya belum? Mas tadi masuk jam berapa? Tadi siang. Mas, jam? Jam 9. Oh, jam 9 datang. Ya. Kitchen tuh jam 9 udah ada yang datang? Ya. Oh gitu, emang jadwalnya jam 9 udah ada? Oh, kecil banget apinya, Kang? Iya, gede aja biar cepet matang. Kan nggak uber waktunya. Ngejar kopongnya ya? Nyari kopongnya ya? Sop bakso mutiara tuh kayak apa? Isi jamur, kuping, bakul, sama wortel, bakso. Oh, mutiaranya tuh dari mana? Namanya doang? Namanya. Oh, ini sapi lada itu nanti sapinya digoreng dulu? Dipanggang. Hah? Dipanggang, sote. Oh, disote? Iya. Tebel-tebel begini, empuk nggak? Kotak dia. Ini pakai apa? Topside? Oh, tender. Oh, pakai tenderloin? Buset. Iya, lokal.
Bagus amat. Dagangan doang. Oh, lokal. Disote di sini. Iya, Disote sebentar gitu. Pakai minyak apa kosongan? kosong. Pakai blue band dikit. Oh, coba aku bantu deh. Masa kamu sendiri masak? Mana sanggup? Di sini boleh? Mana margarinnya di mana? Ini. Bawah. Jadi di sote mateng angkat, sote mateng angkat. Segini aja dagingnya. 6 kilo udah. Dua ini cukup nih. Hah? Dua sote. Iya, maksudnya dagingnya segini aja udah. Ini 6 kilo nggak sesuai yang aku revisi kemarin nggak? Ya, 4,8 ya. 4,8. Aku 5 kilo, 5 kilo. 4,8 sih hitungannya lu. Hah? Tiga kok kan nambahin 10 gerak. Oh iya bener ya. Pokoknya sesuai yang aku, Harusnya 50. ya. Mode kitchen dulu. Gantengnya lepas dulu, bos. Cukup pak, apa sampai mateng banget? Kapan nih asal udah? Asal udah coklat gini udah. Bumbu lada hitamnya udah prepare pak. Sekilo ya? Oh pakai melting itu ya? Tender lokal. Tender lokal. Kok empuk banget ya? Pakai baking soda. Iya cuman biasanya emang nggak sempuk ini loh, ini emang empuk banget. Minyak boleh dipakai nih pak? Dagingnya agak keasinan yang marinasi ini. Agak asin ya. Iya, jadi takut makin asin. Bumbu lada hitamnya juga udah asin lagi. Itu manis ya. Kamu cari tempat, ini dipindahin, diminyakin dulu biar nggak lengket, ya. Buang aja. Oke. Yuk, pindahin, cari minyak. Udah cukup ya, pakai sarung tangan diaduk-aduk ya. Nah oke teman-teman semuanya, ini masih banyak yang harus ditanyain. Apa namanya, kita buffet service hari ini jam 11 sudah datang customer-nya. Mungkin makanan paling telat setengah 12 sudah set up ya. Tapi gue nyampe sini tadi jam 10 masih prepare, belum ada yang masak ya. Gue jadi panik sendiri. Tadi gue bantuin masak sapi lada hitam, jadi tinggal masak sayur-sayuran aja.
Intinya gue masih nyari regulasi yang baiknya gimana. Dan ini juga gue bantu-bantu kontrol aja sambil ngeliat mereka biasa kalau ngerjain UV service gimana gitu ya. Oke deh, gue mau fokus dulu sama kerjaan, biar nggak terlalu banyak ngomong juga. Nanti takutnya gue ngeblank ya, teman-teman ya. Tuh ayamnya gede-gede banget. Iya. Harusnya kayak gini-gini mah kita potong 16 juga bisa ya. Iya bisa sih, bisa. Sebesar-besar ini lah. Iya, atau bahkan dibelah dua lagi pak. Oh kan ya, biar kelihatannya banyak. Oh iya. Kalian prasmanan di Corazon pakai menu ayam bakar, ayamnya segede-gede gini nih. Ayam nih nanti mau diubah nih buat prasmanan nih. Kalau kita belah dua lagi jadi 16, iya kan? Paha jadi 4, dada jadi 4, kiri kanan satu ekor jadi 16. Kalau dada yang gede-gede, kayak ini kan masih bisa dibagi dua nih. Itu bapak bakarnya juga nggak capek kok, kecil-kecil, cepet matangnya. Ya Pak Eman, taruh Pak Eman. Nah, kayak ini ayamnya gede banget nih. Ayam prasmanan masa segede gini. Harusnya bisa dibelah dua. Ini mah jadi 2, jadi 3 aja bisa. Ya, kalau di prasmanan atau enggak di kawinan mah ayamnya bisa potong 20, cuma pakai ayam gede. Tuh. Kayak gini-gini orang satu ngambil 2 aja bega nih. Ya nanti ini catatan lagi tuh. Buset ini. Ini gede banget Pak Eman, tuh. Buset. Puas ini orang makan nih. Ya. Makan satu, kan aja udah langsung. Makanya. Ada biji-bijian? Oh, enggak. Nggak ada lagi, habis. Udah nggak apa-apa, nanya doang. Takut nanti mau dipakai buat ala carte. Nggak ada kecap ikan, Pak? Nah, pakai kecap ikan. Pakai gula ya, Pak ya? Pakai gula dikit ya? Ada. Oh, ya. Kemanisan. Kemanisan, benar. Ada rengkalnya gitu. Ya. Kentalin lagi, Pak. Kentalin lagi. Kan kita nanti ada sop baso. Kalau ini cair juga jadi sama. Iya, sip. Sopnya udah baso, capcaynya baso. Kalau ini nggak kental banget, teksturnya jadi kayak sop baso nanti dibagi 2 lagi. Nah. Udah. Takut kurang. Enak gak ini? Ya, cobain dulu. Kamu yang nyobain dong, kan kamu yang bikin, masa saya yang nyobain? Kurang asin. Ambil satu lagi biar sekalian nyobainnya. Pakai tangan yang itu. Ini kan megang bumbu. Iya, ini kan megang bumbu, makanya pakai tangan itu. Nggak apa-apa. Sekalian. Yang ini pas, ini kurang asin. Ya, coba ditambahin lagi. Ayo, nggak apa-apa. Nah. Jadi kamu ingat-ingat ya, ini kamu yang tugas, jangan kayak gini lagi. Nanti kita bikin tahu cabai garam ya buat catering. Ya. Kamu yang bumbunya kamu yang nyobain, ya nggak usah malu nyobain ya. Yang penting makanan keluar kan harus enak, ya. Harusnya cukup sih Pak. Aku kalau biasa prasmanan tuh ngitungnya 10 orang 1 bungkus. Kalau aku biasa gitu, cuma kurangan nggak apa-apa, kita tinggal bikin lagi. Kalau mie kan cepat. Oh, sopnya bikinnya begini Kang? Iya. Jadi bikin kuah aja udah. Ini sayur udah rebus tinggal nyemplung. Oh, iya. Ya udah. Itu nanti buat anak-anak aja ya, biar pada makan juga. Maksudnya kalau bikin prasmanan, kalau aku ya
biasakan lebih daripada kurang, apalagi menu-menu yang jangan sampai bikin 2 kali. Kayak sapi, ayam bakar, kan kalau bikin 2 kali kan repot kalau kehabisan. Jadi lebih baik di spare lebih maaf aja, lebih baik anak-anak makan daripada kurang repot semuanya, ya. Jadi diingat-ingat, kayak kemarin ayam bakar hitungannya terlalu pas, 1 orang 1. Jadi lebih baik lebih pun bisa buat karyawan makan, ya Pak ya. Pak War kemarin ayam bakar dilebihin Pak ya? Ada 8 potong lagi. 11 ekor jadinya. Pak Eman nanti ayam berarti ada seperan 20 potong. Ayamnya yang kegedean banget, aku minta dibelah 2 boleh Pak? Ya. Nih kayak gini nih, ini parah, ini gede banget nih. Ya, ini dipotong aja Pak. Ya boleh ya Pak? Boleh. Soalnya besar sekali. Nah ini juga kan boleh dibelah 2. Yang itu yang udah di depan apa ditarik lagi? Boleh ditarik lagi. Kamu tolong ke depan ambil ayam bakar ya. Oh ya. Aja tinggal panggil anak-anak aja. Oh gitu ya? Dong. Siapa Dung aja gue kenal kagak. Dangdung. Aduh ya Allah. Gara-gara Pak Eman dangdung gue jadi ikutan. Yang gini-gini harusnya dibelah 2 aja Mas. Tuh, terus. Oh, gede banget. Tak buat orang makan prasmanan kan nggak kayak kita makan sama keluarga. Mereka ngambil ayam segede gini, makannya malu. Kita harus ngerti ke situ. Masa dia makan prasmanan rame-rame sama orang di kondangan, ayamnya begini digeragotin. Nah kan nggak mungkin gitu. Nah kayak gini-gini yang gede-gede banget, udah belah 2. Nah kayak gini loh, gede banget loh. Ini kalau kayak kita kerja di catering, ayam segede gini dibelah 3 lagi Mas. Kan biasa potongannya kayak buat ayam saus mentega gitu loh. Nggak apa-apa kita ayam bakar, tapi tetap dibakar, tapi ukurannya jangan kegedean kayak gini gitu. Oh berarti kemarin nggak dipotong 10 ya? Harusnya potong. Oh udah di prepare ya. Buset. Oh gegertan lihat ayam segede-gede gini, gergetan sendiri. Oh iya Pak Eman, ayo. Atau nggak usah Pak, nggak usah. Nanti dituang lagi ke sini. Kemarin ngomongnya sih dibagi 8 ya 1 ekor. 1 ekor bagi 8 kegedean, apalagi pakai ayam 1/3. Oh kayak gini kan nggak mungkin loh orang ngambil ayam segede gini loh. Iya. Nggak mungkin, malu mereka ngambilnya. Ada paha, ada dada. Iya. Paha bawah jadi 2, paha atas jadi 2. Dadanya jadi 5 potong, jadi 10. Nah kayak gini kan? Iya. Kan begini sama sayap. 1, 2, 3, 4. Nah kalau dadanya gede ini bisa belah 3. Tadi Irwan apa Iwan ya? Irwan udah aku briefing, jadi untuk setup prasmanan biasain sesuai kapasitas makanan masing-masing ya. Ini udah bener sup ya. Habis sup kita kan selalu pasti masuk awal karbo ya, karbo. Jadi nasi, habis nasi mie ya. Nah, habis mie antara mau sayur dulu atau protein dulu ya. Nah ini kan saya masukin sayur dulu karena sayurnya satu macam, sisanya protein. Nah jadi jangan mie, terus daging, terus sayur, terus nasi, daging, sayur, mie gitu kan, jadi berantakan. Jadi kalau misalkan orang ngambil makan, itu nggak selaras. Jadi orang udah ngambil karbo, ngambil sayur,
nanti ngambil daging, terakhir dia ngambil karbo lagi, tiban-tibanan makanan yang nggak bagus ya. Jadi ini nanti berikutnya ya. Sekali lagi aku ingetin, aku di sini nggak lama loh ya. Aku di sini kan cuma konsultan aja. Nah ini yang kayak gini-gini, ini adalah pakem pasti. Kamu ke catering manapun, kamu pernah nggak lihat kondangan di sini mie, di sini nasi terus di situ mie? Pasti nggak mungkin ada kayak gitu ya. Kalau pakem yang benar, karbo dulu selesaiin. Udah selesaiin karbo, masuk sayur baru lu masuk protein ya. Jadi nanti ini harus diingat, dicatat, dan berikutnya harus jalan terus begitu ya. Jangan berubah-berubah. Sambal terasi, acar, udah ya begini aja ya. Terus minuman belum disiapin? Minuman udah disiapin, cuman ntar dituanginnya Pada saat mereka udah mau makan. Oh ya udah, oke, sip. Mantap Tok. Nah oke, teman-teman semuanya, urusan dapur udah selesai. Kita udah selesai masak ya. Terus tangannya gede banget. Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai setup untuk buffet service hari ini. Kita mulai dari yang paling depan ya. Di sini ada piring. Untuk piring jelas kita harus hitung sesuai dengan jumlah plex. Ini ada 80. Terus ada sup cup ya. Terus supnya hari ini kita bikin sup bakso ya, seperti ini. Ya, sup bakso standar lah ya. Terus ada nasi putih, ada mie goreng Jawa ya. Lanjut lagi di sini ada capcay bakso. Terus kita lanjut lagi ke sini ada sapi saus lada hitam, ayam bakar, ada tahu cabai garam ya. Terus ada sambal terasi, ada acar, ada kerupuk udang ya. Lanjut ke sini kita ada es teh manis, ada buah potong seperti yang gue bilang, ada pepaya, ada melon, dan terakhir ada semangka. Mantap ya. Dengan menu selengkap dan sebanyak ini kita jual dengan harga Rp150.000 per porsinya di Corazon. Pastinya ini very worthy ya, very worthy. Kalau kalian ke restoran all you can eat aja, kalian makan dengan harga mungkin Rp150.000, Rp200.000, belum tentu kalian bisa dapetin private lunch seperti ini ya. Oke lah teman-teman, udah beres catering prasmanan kita. Kita tinggal nunggu customer-nya atau kliennya datang, makan, dan nggak tahu nanti habis ini gua akan melanjutkan pekerjaan apa lagi sama anak-anak di Corazon. Nanti kita lihat aja. Ya kelihatannya. Mau diganti atau? Cancel. Oh, di cancel. Yang salted egg kamu. Oke, udah itu aja. Ah, Oke. udah. Sininya minta di cancel. Oh, minta di-cancel. Banyakan mesennya. Oke, kita tamu-tamu untuk buffet service sudah mulai datang, kan itu dari PT atau corporate ya, itu karyawan-karyawannya. Terus juga siang ini juga cukup rame. Ini untuk area outdoor kita nih 1, 2, 3 sini udah keisi semua ya. Puji Tuhan ya. Pokoknya ada buffet service, walk-in guest-nya juga cukup rame ya. Yang DW-nya berarti tinggal satu lagi apa udah ada? Satu lagi. Ini bukan. Bukan, Oh, ini bukan. Aris, dia bar. Oh, Aris yang bar. Satu lagi mana? Belum Satu datang. lagi, belum datang karena memang yang pagi kan di-cancel tuh. Jadi Di cancel sama dianya sendiri kan? Kita cancel karena dia nggak ada info. Oh. Jadi kita cari lagi yang baru dan ini udah datang infonya. Oh, tapi datang. Tapi datang Jam lagi 12. di jalan, lagi di jalan. Oh, udah dikonfirm. Udah di-confirm. Yang satu Dia lagi di ini. jalan, Yang satu ini. Yang satu ini standby sini aja. Siapa namanya kamu? Siapa? Agung. Standby sini aja. Nanti pokoknya liatin aja area harusnya di kalau misalnya ada kelirapan atau piring kotor langsung. Udah pernah kerja di restoran belum? Oh udah, ya udah. Nanti pokoknya kamu tugasnya clear up aja. Kalau misalkan ada orang mau order, panggil seniornya aja ya, orang lamanya ya. Nanti Tito bantu atur ya, Tok. Ya. Nanti apa namanya, anak dewe semuanya sini sama situ aja, nggak usah ngurusin ke Ke ala carte. floor ya, ke ala carte. Mereka biar ngurusin Fokusnya ke buffet. Terus nanti kamu training aja, pokoknya mereka lihat piring kotor, angkat piring kotor, angkat ya. Jadi nanti kalau yang ini butuh, kamu bisa lihat mereka manggil kamu. Nah, nanti di sini juga butuh waiters.
kamu juga standby gitu, paham ya? Kayak tadi itu ibu-ibu yang di sini tuh tadi agak ngomel, gara-gara tadi nyari waiters nggak ada. Karena pada sibuk juga, nggak bisa disalahin ya. Kayak gini, anak-anak udah pada taking order, udah beres, kamu udah ngapa-ngapain, ya udah kamu standby di sini, ya standby di sini, merhatiin. Kalau kamu clear up piring apa segala macam, kira-kira yang kamu bakal pergi lama, kamu minta tolong sama waiters lain untuk standby. Jadi jangan nanti kamu pergi 15 menit sampai setengah jam, misalkan kamu ngapain ya, terus di sini nggak ada orang, nanti customernya komplain atau marah ya. Jadi harus tetap ada yang standby kalau ada yang makan. Ya, kayak gini kan rame. Ya, ini tiga table keisi semua, terus rame-rame semua nih ya, harus di taking care customernya ya. Paham? Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Apa-apa? Apa-apa? Terima kasih ya. Iya, Ibu. Nggak apa-apa. Makasih ya. Yang penting datang lagi ya, Bu. Oh iya, saya udah review bagus loh. Oh iya, aduh Kan alhamdulillah. Emang makanannya enak. Ya alhamdulillah. Enak ya, Bu ya? Ini gara-garanya saya nggak mau makan di Tadi ada situ. saran dari Tutup. Oh, jadi lari ke sini ya. Oh iya, saya suruh bikin coba pakai spaghetti cuminya. Oh. Masak saya makan di Venice waktu itu. Dia spaghetti pakai itu. Itu Pakai cumi. aglio olio biasanya kali yang Iya, pakai betul, seafood. betul. Iya, pakai seafood. Oh, Bukan, oh. tapi dia pakai cumi. Cumi. hitam. Oh, cumi. Saya Jadi punya foto, hitam. saya punya fotonya makan di sana. Oh iya iya baik baik. Saya kasih nama nanti tinggal di kontak aja. Siap, siap. Oke, sampai ya. Ibu, Bapak terima kasih semuanya ya. Makasih ya. Oh, kenal ya, Bu ya sama saya ya, Bu. Waduh, saya jadi malu. Terima kasih banyak ya udah mampir ke sini. Sama-sama, Ibu. Kamu harus sering muter-muter toh, ya. Kalau keadaan rame, biarin. Kan ada supervisor, ada kapten ya. Kapten disuruh bantuin kerjaan kamu muter terus. Nah, itu satu udah saya suruh standby. Nah ini kan tadi penuh. Ada di sini ada customer, harus ada waiters yang standby buat jaga tuh, salah kan, malah ke situ tuh. Maksudnya jagain yang ini nih, tuh. Kamu harus merhatiin yang gini-gini toh. Wan, kamu kapten standby di sini aja buat jagain ini. Jadi kamu ngasih arahan ke ini anak dewe 2 orang. Kamu nggak usah kesana-sana, biarin. Ya kan? Kan kapten ada 2, supervisor ada 1. Ini kan incas semua. Ya. Kamu udah standby di sini, nggak usah ngurusin yang lain-lain. Ini anak dewe diarahin nanti buat jaga makanan mereka gitu ya. Nanti kan masih ada si Rojak satu lagi buat ngurusin floor, maksudnya yang ala carte gitu ya. Nah, jadi kamu nggak usah lari-lariin, udah fokus aja di sini. Kamu liatin piring kotor segala macam. Kalau emang perlu clean up, kamu nyuruh mereka, jangan kamu yang kerjain. Tadi udah kita arahin juga. Ya udah sip ya. Jangan semuanya kerjaan dicampur aduk. Bagi tugas aja kayak gini nggak apa-apa. Kamu ngomong aja, saya jaga sini, siapa yang jaga prasmanan, kayak yang Sabtu Minggu kemarin kan, ada 60, terus juga saya dengar alakannya juga ramai kan, nah harusnya bagi tugas kayak gitu-gitu. Jadi jangan kaptennya pada lari-larian nggak jelas, harusnya kalian yang ngasih arahan ke bawahan-bawahan kalian kan gitu ya. Daging nggak usah diambilin. Kopi Pak itu minta. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Tok, daging nggak usah diambilin, Tok. Nggak usah. Udah sesuai hitungan menurut saya oke diambil. Nanti malah kesannya ngebatesin. Ya, biarin jangan. Nggak ada prasmanan diambilin. Ya, kalau misalkan dagingnya kurang berarti kita harus nambah gitu aja. Ya, mereka kan bayar. It's okay. Jangan dibatasin. Kita sih kan balik lagi ikutin aturan dari owner yang pertama. Oh no. Saya nggak mau prasma. Yang kalau orang suka dia ngambil banyak, dia nggak suka dia ambil dikit, udah gitu aja. Kan kalau mereka doyan, mereka juga ngambil lagi buat nge-refill. Kalau mereka nggak suka ya mereka ambil dikit gitu loh. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau lu naruh orang di situ buat ngasih-ngasihin udah ketahuan banget. Kita ngebatasin. Kalau kayak sup masih oke lah. Gitu ya.
selama mereka masih makan ya berarti masih tanggung jawab perusahaan buat nge-refill gitu ya. Spare mie kita satu prasmanan dikeluarin semua gitu ya. Nanti yang sorry ya, saya bukan ngajarin ya. Saya lama ngurusin prasmanan buffet kayak gini. Kalau kita sparean kita keluarin kebanyakan, ujung-ujungnya Spoil. bukan Terusnya minta di-take. bungkus, minta di take away. Bukan kita nggak mau. Takutnya nanti apa? Take away dari sini ya, dia makannya di rumah malam atau besok. Terus basi, dipaksain makan, sakit perut. Yang disalahin siapa? Corazon, ya kan? Nah jadi kayak gini-ginian, misalkan ada, ya ini kan saya udah hitung nih, paling sisa 33 orang belum makan, ya kan? Kalau seandainya mereka mau bungkus, mereka bungkus yang ada di sini. Kayak itu mie udah tinggal dikit. Kita masih ada spare satu saving dish di dalam. Dikeluarinnya setengah-setengah, jangan semuanya dikeluarin. Sorry, kalau lebih, kalau saya orangnya nggak terlalu straight ya, dan ini juga bukan hotel, ini masih family business atau family restoran ya. Sorry ya, makanan lebih, karyawan menurut saya masih boleh makan. Anggap aja itu apresiasi juga buat kalian. Dan kalau lebih, perusahaan rugi nggak? Enggak. Karena ini kan saya sudah bantu hitungin, semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan kita untuk kasih makan 80 orang. Kalau emang lebih, berarti memang customer-nya makannya sedikit. Saya berani jamin hitungan saya akurat. Ya karena saya udah biasa ngurusin gini-gini ya. Nah gitu ya toh. Jadi jangan dikeluarin brok. Terus nanti ujungnya mereka minta bungkus semua, repot nanti. Ya, paham ya? Nah, jadi next kamu ingetin itu jalan terus. Ya. Nah, terus kamu jangan pintar sendiri. Kapten-kapten kamu juga diajarin ya. Nah, sip, cukup Wan. Nah, ini tinggal 33 orang lagi nih yang belum makan. Terus kalau mereka ini minta bungkus boleh nggak? Boleh, betul. Nah jadi dalam masih ada spare. Nah, spare buat siapa? Pasti kalau ini pasti buat karyawan. Udah nggak ada masalah, saya nggak ada masalah ya. Terus kalau misalkan nanti kalian pada makan nih habis prasmanan, sorry banget. Owner datang, kok kalian pada makan makanan prasmanan? Bilang saya yang kasih aturannya. Yang penting makannya sopan dan karyawan jangan bawa pulang dong. Udah makan di sini aja. Di sini, gitu. di tempat makan Nah, karyawan. betul, makan bareng-bareng ya, nggak ada masalah kalau saya. Daripada masuk tong sampah ya, sorry itu saya kalau di hotel masuk tong sampah. Betul. Ya, kita selesai event, mereka nggak mau bawa pulang, ini semua tong sampah. Karyawan makan, sorry, Makan karyawan. kayak binatang. Saking pinginnya nyicipin, pada jongkok, makan di belakang chiller, apa. Saya nggak mau yang gitu-gitu, saya udah ngerasain. Ya, karena ini juga family business, menurutku boleh-boleh aja, sah-sah aja, spare makanan buat dimakan. Nggak ada masalah. Nanti kalau kurang makanan dikeluarin, kan spare kita masih ada ayam bakar, masih ada mie goreng. Masih ada. Terusnya Udah cabai kali. garam masih ada. Lauk cabai garam masih ada. Ya udah itu nanti nasi kan pasti refill terus ya. Capcay mungkin cukup menurut saya ya. Sop juga cukup. Sapi juga cukup kayaknya nih ya. Nanti kalau sparean ini nggak keluar udah makan aja. Eto, kamu atur aja nanti dibagi. Yang adil, anak servis makan, anak dapur juga harus makan gitu ya. Ngapain ngambil anak dewe pada santai-santai, mending gak usah pakai dewe. Bisa, nih pakai ini, ambil dicongkel. Pakai ujungnya dong, bro. Bro, pakai ini nih. Ya Wan ya, ditegor-tegorin Wan. Kalau pakai anak dewe, kamu juga harus tegas, maksudnya jangan Tito aja yang ngarahin, kamu juga ngarahin. Jangan kebiasaan orang kerja dilembek-lembekin. Oke teman-teman, event prasmanan kita udah beres hari ini. Customer-nya udah bubar semuanya. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Terus customer walk-in-nya juga cukup banyak ya. Ya cuman kayak gini nih, gue nggak demen bener ya. Istilahnya kita jaga antisipasi buat kerjaan biar bagus, flow-nya bagus. Tapi manggil anak dewe, tapi anak dewenya kelemar-kelemar malah dibiarin ya. Gue paling emosi gue yang gini-gini. Oke, ini kita selesaiin dulu. Intinya buffet service hari ini udah selesai, semuanya juga oke. Terus tadi juga testimoni dari customer yang gue tanya juga pada bilang makanannya enak-enak, puji Tuhan. Ya nanti kita ketemu lagi, gue mau
meeting dulu sama pihak manajemen ya teman-teman. Enjoy sama video Corazon hari ini. Terus tadi anak-anak kitchen bilang apa? Burger? Ya, burger. Udah dibikin standar baru. Ya udah Iya. gua coba lihat. Western siapa yang in charge? Saya. Ini apa? Oh, cumi hitamnya. Iya. Buat nasi goreng Corazon. Iya. Oh, ini udah dicah. Udah dimasak. Ya udah, Bang. Oh kamu in charge Western. Soalnya Jeffrey libur. Terus si kan ada Mang itu, siapa? Mang Udri. Ada kan? Oh, gitu. Standar burger udah diubah katanya. Kan tadi kan biasain bagian nama Mas Vito ya. Ah, Dia bilang kan mau trial yang buat pakai care kits itu ya. betul. Udah siap. Udah siap. Coba, ayo. Oh, patty-nya udah dibikin. Tapi patty-nya masih standar lama. Kalau ini masih standar lama, Ya cuma udah. ada ganti dagingnya aja sih. Jadi? Kan, kemarin kan kita pakai shortbread, sekarang yang minced beef. Oh, minced beef, iya. Berarti udah beli gilingan kan? Ya, Bagus nggak dagingnya? bagus sih dagingnya. Pakai yang CL Kalau 85 itu. ini baru Ini berapa gram? ini 100 gram. Oh, 100 gram. Oh, lumayan juga. Ya coba sikat deh. Mana coba? Kalau dulu sih ada yang tinggal Gatsby yang segede gini nih. Ya, harusnya itu. Ini kecil banget. Anjir, ini kecil banget. Tapi rasanya enak nggak? Lu udah cobain? Belum coba sih. Oh, ini sampel dari supplier. Oh, sampel. Bisa nggak yang gede? Bisa orang mintanya yang gitu bisa. Tapi ya ini nggak apa-apa di slice ini aja. Coba deh. Yuk, coba kamu kerjain dulu. Untuk si dressingnya pakai mustard, ada nggak kita masak di sini? Mustard ada. Ada. Bikin yang mustard Udah cukup kayaknya. mustard aja atau Nah, coba kamu bikin stylemu seotentik mungkin untuk western. Nah, ini kan dipotong langsung makan. Lu jangan nempel dong sama ini. Ini ke mentah. Nah, cari plate. Ya itu mangkok nggak apa-apa. Kalau nanyain, kok wheelnya mana kalau wheelnya? Saya mau ngobrol gitu. Waduh, ya udah, ntar dulu deh aku merhatiin ini dulu. Ya, Oh. nggak apa-apa kok. Saya nggak bilang kok. Ini udah ada seasoning nggak? belum? Oh, belum. Full daging biasa. Yang udah pakai Roti tawar, iya. Enak juga, kering juga, bagus kok. ini. Nah ini Yang lama, ditawar bikin. iya. Yang burger bannya bagus loh, bikinnya loh. Sampean yang bikin kan, Kang? Bagus ini burger bannya nih. Bikin sendiri nih, Corazon. Gokil. Dulu sempat beli kecil-kecil gitu. Iya, itu bagus loh rotinya. Tipis aja, jadi 4 kali bisa. Oke, udah cukup 2. Oke, berarti standarnya 2 ya, nanti ya. Kan tadi pakai campuran seperti biasa. Kurang campuran apanya? Tepungnya? Berarti bikinnya nggak pakai standar recipe itu, main masuk doang tuh. Kurang. Hah? Tidak pakai sekali, soalnya kan Skala kecil sih. ya sampel skala kecil cuma 1 kilo. Oh. Bis. Mati lampu. Oke, cukup. Nah. Oke. Sos tomat. Oh, Thousand Island. Oh, nice kan? Nah, oke, jadi teman-teman ada banyak hal yang gua ubah di Corazon, terutama nih yang paling jadi concern gua adalah burgernya, karena awalnya burgernya menurut gua nggak banget ya. Sini. Mang, sini kursinya deketin aja. Aduh, nggak apa-apa, sini kita bawa keluar deh biar sama-sama enak. Nah, ini biasa platingnya kayak gini doang, apa ada lagi yang lain? Kayak gini aja. Kayak gini ya, berarti kita di sini Mang sama nanti berarti di sounding ke Kang Jeffrey ya, yang nggak masuk ya. Ini sih kalau menurutku mungkin dari rasa udah
mungkin lumayan ya, karena kita udah cukup otentik ya. Iya. Jadi tomatnya oke ya, selada hilang. Kalau mau masuk, masuknya lettuce atau hilang sekalian. Kayak gini juga cantik, jadi kelihatannya tebel dan ngedaging banget ya kan. Nah, yang kurang di sini satu, coleslaw ya. Coleslaw tahu kan Mang? Masa nggak tahu coleslaw Western Chef? Ini bener-bener deh. Coleslaw tahu? Coleslaw ya. Jadi gini, coleslaw kita butuh coleslaw, nanti coleslawnya di sini aja. Oke, jadi platingnya begini. 1, 2, coleslaw di sini. Mau dibuyar boleh, mau di mangkok boleh. Kalau di buyar yang blender, paling pakai ini aja ya, Pakai mangkok. aja yang kecil sih kita ada. Nah, boleh ya. Jadi berarti mulai besok harus ada request kol ungu. Jadi dia kol putih, kol ungu, di slice tipis ya, harus tipis banget ya, ditipis banget. Enaknya mayonya diaduk apa di spread aja. Nah, jadi ini begini. Terus coleslaw di sini. Ya. Coleslaw di sini terus di spread. Nah, udah gitu. Ini boleh nanti taruh di sini. Ya kan? Ya dari komposisi ini udah oke. Saya senengnya apa? Ini bannya bikin sendiri dan bagus banget, dipertahanin nih Mang ya. Ini nilai jual lebih nih ya. Berarti kita di bawah nih ada bottomnya, terus naik ke sini ada itu dulu tadi apa? Mustard dulu ya. Mustard kan asem, itu biar nggak enek gitu ya. Terus masuk patty. Habis patty ada caramelized onion ya. Caramelized onion, habis itu cheese. Tomato, Oh, tomat dulu. gherkins, Tomat, gherkins, baru cheese ya. Ini cheese-nya harusnya melt apa enggak? melt harusnya. Harusnya melt. Jadi sebenarnya di cheese-nya itu harusnya di patty-nya itu, jadi biar langsung Oh, jadi panas gitu. dipanggang langsung. Oke. Nah, ya udah coba dicobain dulu bareng-bareng. Kang, ayo Kang. Makan. Nah, aromanya juga enak. Jauh lebih enak. Ada gerskinnya, ada garing-garingnya, ada asemnya. Ya kayak burger kampung. Mayo, sayur-sayuran. Gerskin itu kadaluarsanya lama loh. Terus itu jangan nanti masaknya kebanyakan loh, asem loh ya. Itu 1 sendok, setengah sendok teh udah cukup ya. Nah, nanti berarti dicatat ya, Kang. Ini mulai besok kita udah jalan nih resep barunya. Oke ya, deal ya. Jangan lupa coleslaw cuman kol putih, kol ungu, diiris, diaduk-aduk, terus taruh di sini. Plek, kasih mayo. Pakai ini aja yang plating yang buat saus di situ loh. Yang mangkok-mangkok kecil tuh kan ada saya lihat tuh. Oke ya, aman ya. Udah. Atur nuhun ya, Kang. Dijalanin ya, Kang. Siap. Teman-teman semuanya udah beres deh kerjaan gua hari ini. Dari pagi nih di Corazon, sekarang udah jam 5 sore. Ntar lagi mau pulang ke Bekasi. Thank you so much guys buat kalian semua yang udah stay di video hari ini. Hari ini kita handle buffet, semuanya berjalan dengan baik. Gue tadi nggak sempat bikin video, puji Tuhan loh, komennya pada bagus-bagus. Terus hari ini kita revisi untuk menu burger. Menurut gue ini jauh lebih enak dari yang pertama karena lebih otentik ya. Membedakan sedikit bahan, kalau taste-nya kencang itu hasilnya akan beda banget ya. Teman-teman kalau ke Corazon cobain beef burger resep baru, resep gue ya. See you on the next video. Saya selalu, Tuhan memberkati. Bye.